Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ke alumni bertanya, Ustaz, setelah Siap. kemarin episode yang banyak di bulan Ramadan. Sekarang mulai babak baru setelah Ramadan. Siap. Insya Allah alumni bertanya itu makin berkembang lagi. Amin, amin, amin. Terus juga kalau alumni mau bertanya di channelnya boleh sekali. Silakan ya. Jadi kita tidak berhenti di Ramadan, Betul. tapi justru kita terpacu untuk Buat lebih banyak ya lagi. buat lebih banyak lagi ke depan. Ya, insya Allah Allah mudahkan. Amin, Ustaz. Ini, Ustaz, kita dengar-dengar katanya mau ada haul ke-56 di Palu, ya, Ustaz. Insya Allah begitu ya. Karena ini mau acara itu, event itu, boleh tidak kita alumni tahu seberapa penting haul itu dan juga sejarahnya Guru Tua seperti apa? Siap ya. Nah, jadi haul ini direncanakan nanti pada tanggal 21 bulan ini gitu. Bertepatan dengan 12 Syawal kalau tidak ada perubahan. Baik. Ya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, haul yang ke-56. Ini acara tahunan rutin dibuat dan ini adalah bentuk penghormatan ya dan apresiasi terhadap perjuangan dakwah dan pendidikan Guru Tua itu khususnya di kawasan timur Indonesia. Ya. Jadi seperti itu. Ya, pengertian daripada haul itu. Ya. Kemudian tadi itu mengenai perjuangan Guru Tua ya. Iya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan apa yang Ustadz tahu dalam arti ya mengalami itu. Ya. Jadi tahun 1964 Ustadz masih di posisi kelas 1 SMP. Ya, umur sekitar 13 tahun. Ya. Guru Tua dengan rombongan kecil itu masuk ke kota Ternate. Ya. Dan kemudian beliau dengan keterbatasan bahasa Indonesia ya, kemudian berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain, menyampaikan dakwah sekaligus memperkenalkan al-Irad ini. Dan tidak butuh waktu lama, itu kemudian Ustaz sendiri istilahkan dengan demam al-Irad. Menjamur. Itu dia kemudian ya. Termasuk Ustaz pada saat itu hampir semua kegiatan beliau di Ternate itu tidak ada yang Ustaz tidak hadiri. Ya. Ya, jadi apa namanya? Magnetnya itu luar biasa. Ini barangkali yang disampaikan dengan apa-apa yang disampaikan dari hati. Itu sampai ke hati mungkin itu, dan bukan Ustaz sendiri. Ya. Itu kemudian yang tadi katakan itu menyebar. Kalau istilah sekarang viral. Viral itu ya. Ya, kalau istilah kita pakai sekarang itu viral gitu di kota Ternate, kehadiran beliau dan dakwah beliau. Puncaknya itu adalah Ustaz sempat duduk dengan beberapa teman di hadapan beliau memandang ya. Ya. Itu di rumah salah satu toko di Ternate yang menyiapkan rumahnya untuk kemudian jadi tempat turunnya Guru Tua dan rombongannya itu, khususnya Guru Tua di situ. Puncak yang kedua itu adalah
Ustadz kemudian berdiri di luar jendela, ya, jadi dekat gitu, ya, jendela Ustadz di luar, di dalam itu, ya, memandang guru tua ini yang lagi berbincang dengan Habib Hashim Albar, seorang ulama terpandang di kota Ternate juga. Ya, yang lain sibuk di dalam, Ustadz di luar sini. Ya, karena kita anak kecil kan. Iya. Mandang gitu. Ya, dan ketika dakwah beliau selesai, beliau kembali lagi ke Palu. Ya. Itu kemudian diikuti dengan pembukaan Madrasah Al-Herat. Oh, awalnya begitu. Awalnya begitu. Ya. Nah, pembukaan ini Ustadz termasuk di antara murid-murid pertama yang, ya, jadi kalau di Ternate itu ada 3 kampung. Tempat Ustadz itu Kampung Makassar, kemudian nanti ada Kampung Tengah, ya, kemudian ada Fala Jawa. Ya, itu Fala Jawa yang dikenal dengan Bagia, itu Bagia Ternate itu kalau, ya, itu dibuka serentak di 3 tempat itu dan langsung penuh. Ya, ya, dan hari-hari itu yang kebayang di orang tua sepertinya, ya, anak-anaknya kalau boleh jadi semua seperti rombongan yang Habib tua bawa, yang guru tua bawa. Kita kadang-kala memanggil Habib tua, kadang-kala guru tua. Tapi yang lebih viral itu guru tua itu. Ya, ya, itu pengenalan pertama Ustadz dengan Al-Herat ketika kemudian guru tua, ya, membawa misi, khususnya misi pendidikan ini, ya, di kota Ternate. Iya. Mengenai, kan tadi sudah dijelaskan ketika beliau dengan rombongan masuk ke daerah Ternate di Palu. Mungkin dari saya ingin bertanya, kapan misi penyebaran pendidikan atau dakwah Al-Herat itu dimulai di Ternate, Ustaz? Iya, jadi bersamaan dengan masuknya beliau itu. Iya, karena setelah itu beliau kembali dengan rombongan itu, kemudian rombongan yang kedua itu adalah guru-guru yang kemudian membina madrasah-madrasah ini. Iya. Oh, jadi ada yang menetap di situ langsung, Ustaz? Iya. Jadi ketika ini pulang, langsung ini guru-guru yang, ya, guru-guru pertama lah, ya, kemudian untuk mengisi 3 tempat ini mereka memasuki Ternate gitu. Dan waktu itu sekolah kan antara kedatangan guru tua dengan pembukaan itu jaraknya pendek gitu, ya, sehingga kita belum punya sekolah sendiri. Ya, yang terjadi adalah kemudian di Kampung Makassar tempat Ustadz, ya, itu rumah kami yang dipakai untuk jadi madrasah sementara, dan itu beberapa tahun, bukan cerita 1 minggu, ya, beberapa tahun itu berjalan itu. Ya, jadi kalau orang tua Ustadz biasa dipanggil dengan Ibrahim Banda, karena orang Banda yang untuk pembeda Ibrahimnya banyak, tapi ini Ibrahim Banda, ya. Ya, kok rumah Ibrahim Banda sudah berubah, itu udah jadi sekolah. Jadi kita anak-anaknya itu sekian tahun itu tinggal di sekolah lah. Iya, karena ketika usai pelajaran, meja kursi tetap, tinggal malam saja baru kita susun meja kursi, kita tuh, jadi kita belajar di bangku kursi, kita tidur juga di bangku kursi. Ya, seperti itu berjalannya. Malah tinggal bersama kami ada 2-3 orang ustadz. Berarti pesantren yang masuk dalam rumah, Ustaz? Iya. Iya. Jadi kalau sekarang kemudian berubah jadi pesantren, tapi pada waktu itu masih istilahnya madrasah ibtidaiyah. Ya, dan itu sekali lagi bukan, ya, waktu pindah juga bukan pindah langsung ke bangunan permanen yang, karena kita kan swasta. Ya.
Tapi dia kemudian pindah masih dalam bentuk sementara, dindingnya bambu, ya, tapi semangatnya itu luar biasa, ya, sehingga ya bagaimana guru-guru yang tadi itu mengajarkan kita, ya. Jadi kalau di pembelajaran Al-Herat itu yang paling menonjol sekali itu adalah tausil, menyambung huruf dengan tafrik, ya, menceraikan huruf. Jadi misalnya surah An-Nas itu nanti lihat Quran kemudian dipisah itu. Ya, Bismillah itu bahas sendiri, nanti sin sendiri, kemudian yang dipisah itu disambung lagi gitu. Kita berlatih terus, ya, dan itu jadi wasilah untuk kemudian memperbaiki kita punya bacaan dalam Al-Quran, ya. Dan kalau kita hafal, kita udah tahu ini seperti ini dia punya. Ya, kalau dibikin tausil begini tafriknya. Jadi kita ingat sampai ingat hurufnya. Ya, daripada masa itu. Ya. Ada satu lagi setelah mulai lancar itu kita pindah dengan pelajaran tasrif. Nah, itu kalau di bahasa Inggris itu I do, you do, she, he, it does. Iya, itu dia punya. Nah, kalau di bahasa Inggris cuma beberapa, kalau di kita sampai 12. Iya. Ya. Itu kita belajar dengan semangat yang boleh dibilang tanpa kita tahu ini nanti mau diapain ke depan. Ya. Tapi belajar luar biasa. Malah itu sampai kemudian karena over semangat, itu kita saat di SMP itu buku matematika dibuka, ya, di dalamnya itu buku tasrif. Karena setelah SMP itu harus pulang dan mempertanggungjawabkan pelajaran. Jadi kita prioritas untuk menyelesaikan pelajaran Al-Herat di sekolah umum kita, ya. Ya, dan itu bukan boleh dibilang hampir semua. Ya, Ustaz salah satunya itu. Ya, jadi pengaruh kepada materi pembelajaran dan juga bagaimana guru itu menyajikan itu betul-betul ya luar biasa. Ya. Jadi tadi pertanyaan Kaisar itu apa tadi anehnya? Misi bagaimana Al-Herat itu pertama kali berdakwah dalam pendidikan itu. Jadi misi pendidikannya itu mulai dari sini. Ya, ketika kemudian 3 tempat ini sudah berjalan dengan ini, orang di luar Ternate mulai datang. Ya, akhirnya datang lagi guru dari Palu. Ya. Dan mau sekolah kemana? Mau ke Al-Herat. Ya, jadi begitu kita selesai di Ternate, kita lanjut ke Palu. Gitu. Ya. Ya, untuk apa? Untuk itu. Mencari terakhir ini Al-Heratnya sampai kemana. Gitu. Ya, kalau kita lihat pendidikannya, sepertinya ya kalau anak sekarang itu kan orang tua tanya ini ijazahnya kemana, ini bisa diterima atau tidak. Kita lalu tidak pernah berpikir itu. Ya, kita cuma kemudian belajar, ya, dan nanti bisa seperti guru-guru kita mengajar lagi itu. Itu saja yang terbentuk pada saat itu. Ya, Ustaz bisa lanjut kemudian. Jadi itu berjalan otomatis, pendidikan itu dia berjalan. Guru-guru yang dikirim juga ini mengisi di mana-mana. Ya, ceramah, dakwah, khutbah di masjid-masjid. Ya, jadi itu dia berjalan seiring gitu. Dan dari waktu ke waktu itu ya Al-Herat ini kemudian ya istilahnya berbunga-bunga gitu. Ya, sampai pada tahun 69 itu guru tua meninggal pada 22 Desember 69. Ya, Ustaz di akhir-akhir itu. Ya, kira-kira akhir Desember begitu Ustaz baru bisa masuk ke Palu. Nah, bertemunya hanya di Ternate saja, Ustaz? Ternate saja. Ya. Jadi beberapa kesempatan itu ikuti semua dakwah beliau, terus yang bertatap langsung begitu dengan beberapa teman, terus yang
puncaknya itu tuh di jendela. Ya, dan alhamdulillah tidak ada yang ngusir gitu, tidak ada yang bilang anak-anak jangan. Jadi Ustadz punya rezeki. Kalau sekarang Ustadz itu rezeki yang luar biasa. Ya, nah itu kemudian daya tarik itu membuat kita bersiap untuk masuk ke Palu. Jadi 69 akhir, beberapa ya waktu setelah guru tua meninggal itu Ustadz baru menginjakkan kaki di Palu. Ya. Dan di Palu itu Masya Allah gitu, ada 3 indikator, kita pernah bicarakan itu di beberapa waktu lalu, tentang keberhasilan dakwah dan pendidikan guru tua. Itu yang pertama adalah ya tercetaknya ya atau ya tersiapkannya kader-kader al-herat yang berkeluasan dalam ilmu, mempunyai, artinya memiliki ilmu yang mumpuni. Guru-guru yang datang di Ternate itu semua bisa ya. Yang usah dapat di Palu itulah namanya Bakuratul Khairat, generasi pertama al-herat. Ya, itu guru-guru yang istilahnya guru tua mengambil mereka itulah yang pertama-tama. Kemudian didik langsung di ya. Kalau istilah dalam itu Bakurat itu generasi pertama lah al-herat. Itu ada Habib Muhammad, anak beliau sendiri, yang kebetulan beliau sebagai ketua utama pada saat itu, ya. Kemudian beliau lah yang bertanggung jawab di kompleks al-herat itu. Ya, Ustadz dengan teman-teman itu kemudian tinggal di lantai 2 masjidnya. Ya, yang putih itu tinggal di atas di lantai 2 rumah beliau gitu. Ya. Itu 69. Ya, banyak bimbingan disiplin yang Ustadz pribadi terima gitu. Ada juga namanya Ustadz Mahfud Godal. Itu waktu kami Ustadz dengan teman-teman di Muallimin 4, 5, 6 itu beliau salah satu yang ya punya jadwal untuk mengajar. Kalau beliau datang itu Masya Allah gitu. Ya, walaupun kita punya kiriman terlambat, ya yang ada senyuman itu. Karena memang beliaunya luar biasa, bisa bikin jamaah itu nangis pada saat itu dan 1 menit kemudian ketawa terbahak-bahak. Jadi punya keahlian yang ya mungkin satu-satunya itu di Palu yang seperti itu. Ya. Dan terkenal sampai ke daerah lain, beliau pernah bawa Ustadz datang ke Ternate gitu, dampingi ya, sama-sama waktu itu jadi semacam ajudan kecil gitu. Ya, dan itu kita belajar gitu. Ya, kita membaca kitab kuning ya di luar jam pelajaran. Itu penambahan yang ketiga ada Ustadz Haji Rustam Arsyad. Beliau tukang jahit. Jadi cuma ngajar, jahit, ngajar, jahit. Itu setiap pagi sebelum kelas itu kami datang ke rumahnya, antara 10 sampai 15-an orang itu. Masing-masing dengan bukunya sesuai dengan kelasnya. Ya, yang paling senior dari kita itu Profesor Dr. Huzaimah Tianggo. Ya, beliau jadi mungkin wanita pertama yang mewakili Indonesia mengikuti pertemuan tentang hukum syariah di Mesir. Ya, wanita pertama Indonesia. Beliau juga selesai doktornya juga di Mesir. Ya, hafizah. Ya. Ya, itu kami tiap pagi itu melapor ke sana dan pintunya terbuka. Yang uniknya kita 15 macam buku, beliau tidak pegang buku apa-apa. Cuma hasil jahitannya itu jas misalnya yang tinggal di kalau bahasa kita di som gitu
ya difinalisasi bagian-bagiannya yang halus, yang kemudian harus dengan tangan itu made hand ya, harus dengan tanpa melihat, tapi salah langsung boleh tegur. Ya, dan itu bermacam-macam, tanpa bilang coba bukunya ke sini, tidak. Jadi tetap saja, dan kemudian semua itu berjalan. Ya, setiap hari berganti tema, berganti bab, berganti bahasan. Itu beliau tidak pernah pinjam buku. Tetap dalam posisi yang tadi. Sibuk bekerja, tapi juga ya terselesaikan semua pertanyaan, dan termasuk itu membenarkan kesalahan yang muncul dari bacaan kita. Ya, kesimpulannya kami semua pulang dengan rasa puas yang ya, karena setiap hari bisa mendapatkan penambahan, dan itu bukan sesuatu yang murah gitu. Ya. Nah, Ustadz kalau datang ke Palu dalam rangka haul nanti, itu datangi tempat-tempat bekas mereka itu, ya. Lihat tempat tinggal dulu, lihat ya, semacam cas lagi gitu. Supaya kalau balik ke Ambon lagi bersemangat gitu. Ya, jadi kalau ke Palu itu salah satunya itu. Jadi Ustaz tidak sibuk dengan acara yang ini kecuali para ustadz, ya. Tapi yang termasuk penting itu adalah ini, tawaf di tempat-tempat yang memang sangat berarti dalam perjalanan, ya. Pendidikan Ustadz di Kota Palu itu. Ada lagi Ustadz Segaf. Beliau sudah meninggal beberapa waktu lalu. Itu guru yang kemudian ada bersama kita tiap hari di Mualimin gitu. Ya. Beliau lah yang kemudian menjadi penggerak, ya, memberi motivasi, ya, bagaimana supaya kita jangan berhenti di Palu saja gitu, tapi kita harus bisa juga untuk ya melanjutkan keluar. Dan semua perkembangan yang Ustadz alami, begitu juga yang teman-teman semua alami, itu adalah bagian daripada penyebaran, ya, perjuangan guru tua, ya, yang terkait dengan dakwah dan pendidikan itu, ya. Nah, beliau ini yang kemudian tadi Ustaz bilang menginspirasi kita untuk kemudian, dan alhamdulillah kita berhasil, ya. Ustaz kemudian bisa ke Madinah melalui Kementerian Agama, ya, pusat Jakarta. Waktu dites itu ketemu dengan yang ngetes itu bernama Akram Malabari MA, ya. Jadi kitab gundul, ya, kalau tidak salah perbandingan mazhab, itu yang kemudian akan dibaca. Ketika giliran Ustadz masuk, beliau buka berkasnya. Oh, Anda dari Al-Helat? Ya, saya jawab, ya, saya dari Al-Helat. Oh iya, kenal dengan Habib Segaf Al-Jufri? Ya, saya kenal, beliau guru saya. Ya. Yang berikut itu, kalau begitu coba Anda ceritakan tentang keadaan beliau. Sudah usah cerita lah. Cukup lama, kira-kira mungkin 10-15 menit. Ya. Hal-hal yang Ustadz alami, kemudian yang terakhir saja. Termasuk itu semacam rekomendasi untuk, ya, keterangan bahwa ini dari Al-Khairat, kemudian ini bertujuan. Udah selesai, Ustaz pikir ini sekarang tesnya kan, karena ini buku masih terbuka. Dan ke ruangan itu untuk dites, ya, seperti yang teman-teman lain yang sudah kan. Kita 41 orang semua. Ustaz lagi menunggu, terus dia bilang, ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya. Masih ragu, saya tanya gitu. Ya, saya belum ditanya apa-apa. Ya, saya belum ditanya
apa-apa terkait dengan yang namanya tes itu. Kalau Anda bilang Anda muridnya Habib Sagaf, maka Anda murid yang di Palu. Kalau saya murid beliau di Mesir. Masya Allah. Iya. Jadi tidak ada cerita murid tes murid gitu. Iya. Ya, jadi sudah cukup. Ya, saya doakan mudah-mudahan Anda berhasil. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau cerita tentang penyebaran itu malah sudah sampai ke Mesir itu dakwanya Al-Herat. Ya ada yang jadi murid di sana kan? Iya. Iya. Ya, jadi Ustadz kemudian di Madinah ya mengikuti teman-teman. Waktu itu Dr. Salim Al-Jufri, mungkin pernah dengar itu, mantan Menteri Sosial, Mensos, ya nyusul ke situ. Kemudian sempat ke Mesir, ke tempatnya Habib Sagaf ini dengan Pak Akram Malawari tadi belajar. Yang terakhir Ustadz masuk ke Jerman. Itu dulu ada satu yang dari Palu, ya biasa dipanggil Hamid Jerman di Palu. Ya, dia pula, nah, Ustadz jadi Ikram Jerman gitu. Iya, kalau dia Hamid Jerman, Ustadz orang kedua dari Al-Herat yang kemudian ya, belajar. Ya, jadi hal ini sendiri menunjukkan betapa luasnya sayap penyebaran dakwah dan ya pendidikan Al-Herat itu ya apa namanya sampai dan diterima gitu. Ya seperti itu. Ya. Lihat prosesnya Ustadz mengenal guru tua dari yang melihat dari kaca, lihat dari jauh. Iya. Itu menggambarkan bahwa guru tuh inspirasi betul, Ustadz. Masya Allah. Sangat gitu. Iya. Ya, kalau berkesempatan kemudian bisa hadir di haulnya guru tua itu, kemudian bisa orang dari mana-mana dia. Ya. Dan masyarakat Palu sendiri menyadari itu, bahwa tanpa guru tua Palu tidak seperti sekarang. Iya. Orang yang masuk membawa agama dan pendidikan pada saat masyarakatnya masih percaya pada hal-hal yang ya, sekarang Palu sudah ya tidak ada bekas-bekas itu lagi sama sekali. Ya. Betul-betul menginspirasi orang banyak. Sangat ya. Dan di mana saja beliau sampai. Malah kalau Indonesia Timur itu ada semacam apa? Bukan penelitian ya, tapi kira-kira masuk rumah, keluar rumah, lihat itu selain dari gambar presiden dan wakil presiden, ya, maka yang hampir ada di semua rumah muslim itu adalah gambarnya Habib tua. Di sini kan ada satu di dalam. Iya, di kantor. Iya. Ada lain malah di dompetnya dibawa-bawa. Anda tahu dia, ya mungkin cintanya dan hormatnya gitu untuk iya jadi betul-betul kalimat tadi sangat menginspirasi. Iya. Malah mungkin orang bisa bertanya, Ustadz sampai ke Ambon setelah perjalanan panjang di luar itu kemudian kok mengajar ya sekarang itu kan di tingkat MTS gitu. Bukan SMA, apalagi perguruan tinggi. Tapi kok Ustadz happy-happy aja. Harusnya kan Ustadz lebih mampu. Iya, artinya kalau mau apa namanya jual ijazah, ya harus ke atas dong. Ya, harus ke atas. Ya. Tapi itulah bekas dari lihat guru tua, lihat guru-guru mereka yang kemudian bertebaran di mana-mana. Kan tidak mikir apa-apa itu. Yang mikir cuma pengabdian itu. Ya, kemudian datang ke Palu, lihat yang tadi itu sambil semua buku ya, yang ada kebayang cuma apa? Harapan bisa jadi makmum dari mereka-mereka ini.
Ya, Ustadz mengajar pulang dari Paru tahun 72 langsung ditugaskan ke Halmahera, satu kecamatan gitu. Buka Al-Hera di situ. Ibtidaiyah, pinjam SD negeri punya. Jadi mereka masuk pagi, kita sore, biasa begitu. Dengan pendekatan dengan anu gitu. Tahun 74 akhir, 75 sudah dalam proses persiapan untuk ke Medina gitu, ke Saudi Arabia. Kemudian berhasil tahun 88 baru kembali ke Indonesia gitu. Tahun 88. Iya. Iya, mengajar itu SK-nya tetap hidup. Iya. Iya. 88 itu Ustadz pikir ini Ambon ini harus jadi pilihan gitu. Ya selain karena Ibu Evi ya. Iya. Iya kan? Ini belum ada Al-Khairat. Belum ada? Iya. Iya, bismillah sudah Ustadz. Ya. Coba untuk kemudian ada Al-Khairat di Ambon. Tahun 88. 88. Ya. Itu kumpul 2 taman pengajian itu. Yang ada di Salobar, kemudian bikin di Posyandu. Oh iya. Jadi kalau masuk itu, yang di dinding itu adalah gambar wanita hamil, ada timbangan anak, ya bayi dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga tahunan. Nah, itu murid-muridnya termasuk Ustadz Fakhri, Ustadz Sagaf, itu murid-murid pertama. Ya. Dan dengan proses itu kemudian ada di muka MCM, ada di dalam Wahiru dalam, ya, sampai pada 95 kita kemudian proklamirkan ya keberadaan cuma naik 1 tingkat dari yang tadi semacam ibtidaiyah persiapan menjadi MTS. Ya. Dan itu 36 tahun ada orang yang mau ya. Itu cuma itu pantulan dari semangat keakhiratan yang sudah Ustadz alami sendiri manfaatnya ya, sampai kemudian bisa melakukan ya. Jadi di Ambon ini semacam pengungkapan rasa syukur. Jadi bukan mencari lagi ya, karena yang begitu banyak itu ya belum disyukuri, malah kita mau nambah lagi nanti ya. Ya, dan alhamdulillah ya, orang bisa lihat Ustadz juga senyumnya tidak kurang kan ya, selama menganukan bahtera Al-Khairat ini ya. Dan kalau kita mau jujur, alhamdulillah Al-Khairat di Ambon sangat diterima. Iya, sangat diterima ya, padahal cuma tingkatan sanawiyat. Bayangkan kalau dia sampai dari ibtidaiyahnya sampai dengan perguruan tingginya, luar biasa ya. Ya, tapi kesanggupan baru di situ, dan memang tantangan Ambon tidak gampang. Betul. Iya. Ya, mudah-mudahan acara yang di Palu nanti berjalan. Amin. Ya, sebagaimana yang direncanakan. Yang berkumpul di sana juga tidak sekadar mengikuti acara ritual itu tahunan, tapi pulang dengan ya membawa hal-hal yang kemudian bisa menginspirasi ya, bisa menjadi teladan ya. Kalau bahasa Ustadz sih, haul itu sebenarnya kita datang untuk ngecas ya, supaya baterai kita full lagi dan kita kembali ke lapangan untuk berbuat ya. Rasa cas tadi itu sudah terasa, Ustaz. Rasa apa itu? Sudah terasa. Apanya? Rasa cas tadi, Ustaz. Ntar dipotong dulu. Iya. Tidak apa-apa kalau ada anu itu bagus. Ya, itu menunjukkan bahwa ini dihayati gitu. Ini memang ada ininya gitu. Ya. Apa namanya? Iya. Ya Allah sih. Iya.
yang tadi Ustaz bilang kata saat ke Palu untuk ngecas Iya. semangat itu sudah terasa Ustaz di alumni. Begitu. Begitu. Jadi insya Allah temu kita juga ini temu ngecas ya. Betul. Iya. Makanya saya dan beberapa alumni itu semangat untuk bikin ini. Allah mudahkan dia jadi sarana dakwah bagi kita untuk kemudian pesan al-akhirat ini, ya, aneka kebaikan ini bisa Soalnya tersampaikan kepada banyak orang. saya beberapa kali bicara ke alumni yang ngurus ini, Ustaz. Ketemu ini amal sih banyak Ustaz. Mungkin ada beberapa kelebihan yang ketemu punya bisa membantu, Ustaz. Silakan. Ya, dan kelebihan itu ya seperti yang kita wujudkan sekarang itu rencana Allah. Jangan batalkan rencana itu. Amin. Ya, tapi pelihara dia dan tingkatkan. Sekali lagi, ya, sampaikan walaupun satu huruf. Ya, ketika orang semua memiliki lebih dari satu huruf, maka saatnya untuk kemudian itu disampaikan. Ya, apapun itu. Apa teknologi, ya, yang jelas itu kemudian pesan kebaikan itu bisa tersampaikan. Itu pentingnya. Ya, Ustadz kan tidak mungkin berteriak sendiri. Betul. Iya kan? Iya. Ya, dengan kesibukan yang ada, yang meminta perhatian yang begitu, ya, itu ya tidak mungkin. Apalagi dalam perjalanan 36 tahun, maksud 37 tahun sekarang, Iya. tentu saja kan mesin baru dengan mesin tua berbeda. Ya, di saat ya dalam posisi mesin tua inilah yang memang perlu ya dorang-dorang yang pernah bersama ya mesin ini sendiri pada waktu muda, ini sudah saatnya sekarang untuk Estafet, generasi yang kita ya sehingga pesan-pesan kebaikan ini bisa kita sampai. Sekali lagi, apa yang kita sampaikan di Ramadan itu sangat Betul. membekas, ya, dan pasti ada itu harapan untuk ya Ustadz dan alumni jangan berhenti di situ. baik. Amin. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ketemu bisa. Iya. Ya, insya Allah bincang kita hari ini bisa Amin. dinikmati oleh para alumni yang lain, ya. Insyaallah. Ya, memang perlu kolaborasi ya. Amin. Ya, dalam komunitas kita ini Baik. perlu itu ya. Ya, kita sudah berbagi juga dengan para alumni yang lain. Mereka bilang insya Allah Ustadz kita tidak jauh. Ya, yang tinggal nanti bagaimana komunikasi kita lebih pertegas lagi untuk ya, bisa mencapai ya hasil yang lebih. Ditutup Ustaz. Iya. Saya mengambil yang tadi demam al-khairat lah ya. Iya. Terlepas dari itu Ustaz, saya jadi penasaran. Kira-kira ada tidak Ustaz kesan terindah yang kemudian mempengaruhi Ustaz begitu Ustaz dalam Iya. dakwah ini begitu Ustaz ya, terutama memperjuangkan pendidikan dari Maluku Utara sampai di Ambon begitu Ustaz. Iya. Satu kata kunci, apa yang pernah Ustadz lihat, kalau dia ibarat kaset itu harus diputar terus. Iya. Perjuangan guru-guru tadi yang di mata Ustadz adalah pejuang. Tanpa mereka kita tidak sampai ke tempat hari ini itu. Ya, jangan dilihat kemudian guru al-khairat itu biasa. Ya. Guru al-khairat mengajar agama, ya, tanpa mempertimbangkan apa yang didapat, ya, tapi yang ada adalah, dan kemudian itu Allah jamin, kan orang lihat Ustaz tidak susah, Betul Ustaz. ya, kalau Ustaz biasa mengajak orang yakin dalam dakwah, terus kalau Ustaz sendiri tidak yakin dengan ketentuan Allah, dengan janji Allah, kan percuma.
Betul. Jadi ini adalah wujud dari keyakinan itu gitu. Urusan itu nanti, karena yang udah didapat begitu luar biasa, begitu panjang, begitu banyak, begitu. Ya ini dalam rangka mensyukuri. Ya, jadi bukan mau terima lagi beban baru. Ya, rahmat baru yang harus disyukuri. Tidak, yang sudah lama ini yang mau disyukuri dengan cara yang seperti ini. Iya. Kalau orang lain mungkin ya teman-teman banyak gitu yang kemudian ini bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ya. Ya, tapi yang jadi yang sekarang juga kan jadi. Iya. Ya. Malah kalau Ustaz lihat yang dibikin oleh guru-guru Al-Herat itu adalah perbuatan yang kemudian yang adalah persahabatan buahnya. Betul. Ya, tapi kalau yang lain politik misalnya pasti terbelah. Betul. Ya. Jadi kita adalah dalam rangka untuk kemudian menjembatani jangan sampai ada pembelahan itu deh. Amin. Iya, itu ya. Ya. Dan Ustadz ini adalah kaset yang berputar lagi. Ya, kalau Ustadz berhenti kan habis sudah. Iya. Cuma jadi kenangan. Tapi sekarang ini ada. Mudah-mudahan dari alumni yang kemudian dia linear dengan agama, sekali waktu nanti mungkin. Amin. Ya, ada Ustadz Al-Herat Ambon yang kemudian mau mengabdi untuk Kami pun berharap. Iya, amin insyaallah. Mungkin demikian ya. Baik. Ya. Ya, sekali lagi pesan ini penting. Baik. Dan kita dalam doa mudah-mudahan Amin. haul ini terselenggarakan dengan Amin. baik. Ya, sukses. Amin. Ya.